Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Titin Sumarti, BCA MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan tak lupa kepada rekan-rekan Manajemen 2B yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat pada ajarannya. Kami di sini akan memaparkan materi tentang penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek. Saya Sandi Agung Prayoga selaku moderator dan pemateri 2, dan saya juga ditemani rekan saya Rodia sebagai pemateri 1, Dini Yulia Rizky sebagai pemateri 3. Presentasi kali ini akan langsung saja saya buka dengan memaparkan materi dari masing-masing presentator. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang perencanaan laba jangka pendeknya sendiri. Nah, dalam penyusunan anggaran manajemen ada yang disebut dengan laba jangka pendek, yaitu laba perusahaan di mana tenggat yang diberikan tidak terlalu lama, relatif hanya dalam hitungan bulan. Nah, dalam perencanaan laba jangka pendek ini, yang mempengaruhinya adalah pendapatan atau hasil kali volume penjualan dengan harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap. Manajemen sendiri memerlukan informasi akuntansi diferensial untuk penentuan laba jangka pendek ini, karena informasi diferensial mengandung informasi pendapatan diferensial, informasi biaya, dan lain-lain. Setelah definisi, kita masuk ke parameter-parameter perencanaan laba jangka pendek. Di sini ada 5 parameter. Karena istilah-istilah ini masih asing, saya akan jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama, titik impas atau break-even point merupakan kondisi perusahaan di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian. Bisa dikatakan biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua adalah margin of safety, yang artinya adalah merupakan batas aman perusahaan tidak mengalami kerugian atau batas penurunan volume penjualan yang bisa dialami perusahaan agar tidak mengalami kerugian itu sendiri. Yang ketiga adalah shutdown point atau titik penutupan usaha, adalah titik atau kondisi di mana perusahaan benar-benar harus menutup usahanya jika tidak ingin mengalami kerugian yang lebih besar. Yang keempat ada degree of operating leverage atau yang bisa disebut juga dengan dampak perubahan penjualan terhadap laba bersih perusahaan, yaitu berapa persentase penjualan berakibat terhadap persentase laba bersih. Yang terakhir ada laba kontribusi per unit. Laba kontribusi per unit ini digunakan untuk manajemen mengetahui apa sih unit yang paling menguntungkan dalam perusahaan. Dan jika manajemen telah mengetahuinya, maka akan sangat membantu dalam pemilihan produk yang akan diutamakan gitu. Kita langsung masuk aja ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Di sebelah slide kiri ada data dari PT Eliona, laporan laba rugi proyeksian, udah lengkap banget datanya, ada pendapatan, biaya variabel, biaya tetap, dan lain-lain. Di sebelah kanan atas adalah penghitungan impas dengan menggunakan teknik persamaan. Langsung saja, yang impas dalam rupiah penjualan itu rumusnya adalah biaya tetap dibagi contribution margin ratio. Langsung masukin 77.400.000 dari total biaya tetap dibagi 75% dari persenan laba kontribusi, hasilnya 103.200.000. Impas dalam kilogramnya ini 77.400.000 juga biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Harga jual persatuan kita bisa lihat di sini ada 172.000 dan biaya variabel persatuannya ada 43.000. Hasil totalnya adalah 600 kg. Jadi kita bisa nyimpulkan
bahwa impas dari PT Eliona itu tercapai jika penjualan sudah mencapai 103.200.000 atau volume penjualannya sudah 600 kg. Untuk pendekatan grafisnya kita lihat dulu, balik lagi ke sisi kiri ada tabel. Di sini volume penjualannya sudah jelas. Terus juga pendapatan penjualan, biaya variabel, biaya tetap, total biaya, dan laba atau rugi. Kita ibaratkan penjualannya itu 1.000, 800, 600, 400, dan 200. Terus kita hitung ke pinggir sampai ada yang laba ruginya sama dengan 0. Disitulah titik impas berada. Kita balik lagi ke slide yang sebelah kanan, ada grafik di situ. Bisa dilihat dengan jelas ada perpotongan antara garis total biaya dan garis pendapatan penjualan di titik sekitar 100 dan di titik 600 kg. Itulah titik impas dengan menggunakan pendekatan grafis. Masih tentang impas, di sini ada grafik impas dan struktur biaya. Di bawahnya ada gambar di mana kita bisa menentukan suatu bentuk kegiatan perusahaan atau sifat kegiatan perusahaan hanya dengan melihat grafik impasnya saja. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan bahwa dalam perusahaan yang biaya tetapnya besar, impas biasanya akan tercapai pada titik volume penjualan yang relatif tinggi. Ada ya titik impasnya itu agak atas. Nah, yang sebelah kanannya, gambar yang sebelah kanannya itu adalah biaya tetapnya relatif rendah. Jadi, titik impasnya itu relatif rendah. Yang biaya tetapnya tinggi itu contohnya kayak hotel, bioskop, perusahaan telepon, dan lain-lain yang tugasnya mereka memaksimumkan pendapatan karena memang dibutuhkan untuk menutup biaya tetapnya. Kalau yang biaya tetapnya tinggi itu kayak perusahaan konveksi atau perusahaan makanan, itu mereka biaya tetapnya relatif rendah, jadi titik impasnya juga rendah. Yang dilakukan oleh perusahaan ini biasanya adalah usaha penurunan biaya, bukan memperbanyak pendapatan. Lalu selanjutnya ada impas dalam lingkungan manufaktur maju, di mana maksudnya manufaktur maju ini adalah perusahaan yang sudah menerapkan teknologi yang besar. Jadi, unsur biaya tenaga kerja langsungnya menurun dan biaya overhead pabriknya meningkat. Di sini juga ada dua perhitungan impas tradisional dan perhitungan impas dengan activity based costing. Perbedaannya adalah perhitungan impas tradisional ini menentukan biayanya variabelnya berdasarkan perilaku biaya aja. Kalau misalnya yang impas activity based costing, total biayanya itu terdiri dari biaya tetap dan biaya berbagai tipe biaya variabel. Bisa dilihat perbedaan rumusnya. Impas yang tradisional hanya biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Tapi yang impas dengan activity based costing, rumusnya adalah facility sustaining activity cost ditambah product sustaining cost ditambah batch related activity cost baru dibagi harga jual per unit dikurangi unit level activity cost per unit. Masuk ke contoh soal biar lebih jelas. Di sini ada contohnya. Jika misalkan bagian desain mengusulkan untuk mengubah desain produk untuk menurunkan bla 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 sebesar 2000 unit, desain produk baru ini diperkirakan Nah, jawabnya langsung, kalau digunakannya pendekatan konvensional atau pendekatan tradisional, kita bisa langsung menghitungnya itu cuman 100 juta dibagi 20.000 dikurangi 10.000, sama dengan 10.000 unit. Dan jika digunakan pendekatan activity based costing, impasnya dihitung dulu 50.000 ditambah 1.600.000 dikali 20 ditambah 30.000 dikali 1.500 baru dibagi 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 12.700. Jadi ada perbedaan yang signifikan ketika hasil dari pendekatan konvensional dan pendekatan activity based costing, dikarenakan pendapat konvensional tidak membedakan biaya menurut aktivitasnya, maka pendekatan perhitungan impas tersebut tidak mampu mencerminkan dampak perubahan produk sustaining activity cost dan batch related activity cost terhadap impas. Jadi, yang lebih spesifik itu memang perhitungan impas activity based costing.
Sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada Sandi Agung Prayoga saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang rekayasa parameter. Kali ini ada grafik laba satuan. Dalam grafik ini digambarkan pendapatan, biaya variabel, dan total biaya persatuan produk. Dari PT Leona yang tadi dijelaskan oleh dia, maka grafik laba satuannya yaitu sebagai berikut. Kita lihat dulu datanya kan sudah ada. Di sini volume penjualan, volume variabel, volume tetap per kilogram tapi dalam ribuan. Jadi kita cari yang laba ruginya 0,00. Jadikan impas. Artinya yaitu gak ada rugi, gak ada untung. Kita bisa lihat laba persatuannya. Kalau misalkan 200, berarti biaya persatuannya 430.000. Biaya tetap persatuannya 387.000. Total biaya persatuannya 430 juta. Harga jual persatuannya 172 juta. Dan laba rugi persatuannya minus 258 juta. Nah, jadi kita sudah temukan bahwa laba rugi 0,00 ada di 600. Selanjutnya yaitu rekayasa parameter margin of safety. Pendapatan penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak rugi. Dicari dengan selisih anggaran penjualan impas. Nah, dalam contoh 3, PT Leona merencanakan volume penjualan dalam tahun anggaran 20 kali 1 sebesar 172 juta. Sedangkan menurut perhitungan impas tercapai pada volume penjualan sebesar 103 juta. Angka margin of safety adalah sebesar 68.800.000. Itu perkalian dari 172 juta dikurangi 103 juta. Atau jika dalam persentase dari angka volume penjualan yang dianggarkan, jumlah maksimum penurunan yang boleh terjadi adalah sebesar 40%. Angka margin of safety ini berhubungan langsung dengan laba apabila dihubungkan dengan margin income ratio, yang rumusnya yaitu laba sama dengan profit volume ratio dikali margin of safety ratio, atau bisa juga dengan laba sama dengan laba kontribusi dibagi pendapatan penjualan dikali margin of safety dibagi pendapatan penjualan. Nah, dengan memakai data dari PT Leona di atas, dapat diketahui laba sama dengan 75% dikali 40% sama dengan 30%. Margin of safety juga dapat dihitung dengan rumus M per S ratio sama dengan profit ratio per profit volume ratio. M per S ratio sama dengan 30% dibagi 75% sama dengan 40%. Selanjutnya yaitu rekayasa parameter degree of operating leverage, yang artinya memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini, manajemen akan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Rumusnya yaitu degree of operating leverage sama dengan laba kontribusi per laba bersih. Contohnya yaitu dari laporan laba rugi projection pada tingkat pendapatan 172 juta, degree of leverage perusahaan tersebut adalah sebesar 2,5 kali atau 129 juta dibagi 51.600.000 pada tingkat penjualan tersebut. Jika dapat Departemen Pemasaran mengusulkan promosi produk dengan cara tertentu yang diperkirakan akan mengakibatkan kenaikan volume penjualan sebesar 5%, maka dengan
cepat, manajemen dapat memperkirakan kenaikan laba bersih sebesar 12,5% atau 2,5 kali 5%. Nah, jadi anggaran yang mendasari analisis impas itu ramalan impas ini hanya akan tetap jika variabel-variabel yang dipakai untuk menghitung impas tidak berubah. Yang terakhir yaitu ada rekayasa parameter. Titik penutupan usaha atau shutdown point, yang artinya usaha harus dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutup biaya tunainya. Titik penutupan usaha dapat diketahui dengan mencari titik perpotongan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya tunai dalam grafik impas. Contohnya yaitu pada PT Liona, biaya tetap sebesar 77.400.000 tersebut terdiri dari biaya keluar dari kantong 64.500.000 dan biaya terbenam atau sunk cost sebesar 12.900.000. Rumusnya yaitu titik penutupan usaha sama dengan biaya tetap tunai per contribution margin ratio. Titik penutupan usaha sama dengan 64.500.000 dibagi 75% sama dengan 86 juta. Atau dalam satuan produk, titik penutupan usaha sama dengan 64.500.000 per 172.000 dikurangi 43.000 sama dengan 500 kg. Jadi titik penutupan usaha ada di 500 kg dan pendapatan dalam jutaan 86 juta. Nama saya Dini Yulia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba ini titik berat analisis diletakkan pada sampai seberapa besar perubahan-perubahan biaya, volume, dan harga jual yang berdampak terhadap laba perusahaan. Manfaat analisis hubungan biaya volume laba bagi manajemen yaitu pembuatan anggaran pendapatan dan biaya penyajian informasi tersebut dalam grafik laba dan volume merupakan alat yang efektif dalam menyajikan informasi bagi manajemen untuk keperluan perencanaan laba jangka pendek. Dan di sini terdapat contoh grafik volume laba yang dicontohkan dengan data dari PT Liona. Grafik volume laba menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel terikat dan unit merupakan variabel bebas. Nilai variabel bebas biasanya diukur pada sumbu horizontal, sedangkan nilai variabel terikat pada sumbu vertikal. Dalam contoh grafik volume laba di sini, titik impas 103.200 dan garis penjualan 51.600. Dampak perubahan komposisi produk yang dijual terhadap hubungan biaya volume laba. Memperbaiki komposisi produk yang dijual yaitu menaikkan proporsi penjualan produk yang menghasilkan contribution margin ratio yang tertinggi. Contohnya, PT Elsari menjual 3 macam produk A, B, dan C. Harga jual, biaya variabel, dan laba kontribusi persatuan serta total biaya tetap yang disajikan. Diketahui produk A, produk B, dan produk C harga jual persatuannya yaitu 25, 50, dan 50. Dan biaya variabel persatuan 15, 12, dan 15. Sedangkan untuk laba kontribusi persatuannya yaitu 10, 18, dan 55. Total biaya tetapnya yaitu 500.000 dan bisa dilihat dalam bentuk tabel. Komposisi produk yang dijual. Di sini ada 3 perkiraan komposisi produk A, B, dan C, dan juga terdapat pendapatan penjualan, biaya variabel, laba kontribusi, biaya tetap, laba bersih, dan impasnya. Di sini kita hanya melihat laba bersih dan impasnya saja. Misal, titik impas 945 mendekati 1000, labanya 55.000. Titik impas 833 labanya 220.000. Titik impasnya 777, labanya 201.000. Jadi kesimpulannya kita hanya mencari laba yang paling besar dan
Kita cari titik impasnya yang 777, labanya 201. Kita pakai komposisi yang A 5000, B 7000, dan C 15000. Dampak perubahan harga jual produk terhadap hubungan biaya volume laba. Suatu perubahan dalam harga jual produk kemungkinan akan berdampak terhadap kuantitas produk yang dijual, laba, dan impas. Contohnya, dari data dalam contoh PT Eliona, misalkan manajemen ingin mengetahui pengaruh harga jual produk dinaikkan 25%, diperkirakan volume penjualan 20x turun 30%. Sedangkan jika harga jual produk diturunkan 10%, volume penjualan tahun 20x diperkirakan naik 30%. Analisis hubungan biaya volume laba untuk setiap produk dalam perusahaan yang memproduksi dan menjual lebih dari satu macam produk. Manajemen memerlukan informasi kontribusi masing-masing produk. Contoh dari PT Elsari. PT Elsari menjual 3 macam produk dengan komposisi produk A 10.000, produk B 15.000, dan produk C 10.000 unit. Perhitungan laba kontribusi. Pendapatan penjualan produk A 250, produk B 450, produk C 500. Dan jumlahnya 1.200.000. Variabel. Biaya variabel untuk produk A, B, dan C 150, produk B 180, produk C 150, dan jumlahnya 480. Laba kontribusi produk A 100.000, produk B 270.000, produk C 350.000. Biaya variabel produk A 60%, produk B 40%, produk C 30%. Dan untuk profit volume ratio, produk A 40%, produk B 60%, produk C 70%. Biaya tetapnya 500.000 dan laba bersihnya 220.000. Jadi impasnya 500.000 dibagi 0,6, hasilnya 833.333.